Gak enak. Ya kan nggak apa-apa sama ponakan sendiri, kan ponakan tuh kayak anak gitu loh. Bener, tapi kan aku belum nyaman gitu. Gimana rasanya, maksudnya pertama kali kamu melakukan Nggak itu mikir dengan apa-apa, ponakan sendiri? nggak mikir ke situ. Jadi setiap ada kesempatan, tahu sama tahu Mbak, setiap ada kesempatan gitu. As a psikologik Iya, ya? saya bukannya curhat, bukannya mengumbar atau cerita-cerita, tapi ada kesempatan kali ini pengen ya curhat sedikit aja biar ngeringanin beban. Apakah ini cerita yang akan kamu ceritain maksudnya ngebebanin kamu seberapa berat gitu loh permasalahannya? Tentu berat lah karena setelah itu saya tahu ini salah banget gitu loh. Tapi memang terjadi sama saya. Nah, jadi kalau emang ngasih kesempatan cerita, saya cerita sedikit lah. Enggak apa-apa, boleh, Iya. boleh banget. Aku sama teman-teman sebelum Bobo akan happy banget ya, maksudnya apapun itu ceritanya kita coba akan dengarkan. Iya. Tapi ya nanti kan aku pasti akan bertanya ya, maksudnya gitu. Kalau memang sekiranya pertanyaannya nggak bisa kamu jawab gitu, atau kamu nggak nyaman dengan pertanyaan gitu, kamu nggak jawab nggak apa-apa. Jadi aku tidak memaksakan untuk kamu menjawab itu gitu kan. Ya namanya orang cerita kan bebas-bebas aja gitu. Iya. Dan aku akan merespon itu. Ya aku nggak tahu ya ceritanya seperti apa nanti gitu. Berarti ini kamu bercerita tentang keluarga, keluarga besar ya. Terus anak dari kakak saya, ponakannya. anak dari kakak kamu, berarti ponakan kamu? Iya, ponakan. Oke. Awal mulanya seperti Ini. apa ceritanya emang? Awal mula kan waktu itu di hari raya ya, Lebaran. Aha. Kita kumpul dong, pulang ke kampung saya. Mhm. Di sana kumpul keluarga, cerita dong gimana aktivitasnya, gimana. Saya Ngobrol-ngobrol gitu ya, yang nggak ketinggalan saya kasih tahu juga. Suami kerjanya jarang pulang, swasta ya, kayak di general kontraktor gitu lah. Terus anak saya satu, udah lumayan besar, dan dia juga sekolahnya nggak yang pulang pergi kayak seperti anak pada umumnya, dia ngekos. Karena jaraknya jauh. Iya, karena jaraknya juga sekolah itu memang sekolah kayak pilihan gitu, nyari negeri kan ya. Ya jadi ya berat hati gimana ya, yang terbaik dong sama cita-cita gitu. Tiba-tiba kakak saya bilang, tuh si ini udah tamat itu katanya. Udah lulus sekolah. Udah lulus sekolah. Nah, rasanya kalau di daerah kayaknya nggak berkembang deh. Kayaknya kalau denger Jakarta tuh semua orang berpikiran Jakarta itu wah ya. Bisa udah menghayal bakal kedepannya bagus, walaupun iya atau enggak saya nggak paham, tapi udah ngebayangin denger Jakarta tuh kayaknya hebat banget. Terus dia nawarin diri, boleh nggak tinggal di sana? Kan kamu kan di Jakarta kan nggak ada anak, nggak ada, suami kerja. Aku dengan karena yang ngomong tuh kakak ini asik-asik aja, tuh ponakan udah gede pasti nggak bakal nyusahin, udah gede kan. Iya, udah bisa bawa dirinya sendiri lah ya. Apa yang diurusin sih? Ya makan silakan, ya nggak ada yang makan juga silakan, ya nggak masalah. Kayaknya sesimpel itu. Ngomong dong sama suami, apa? Itu kayaknya mamanya itu ngomong katanya boleh nggak ke Jakarta. Terus nggak tahu deh dia nggak enak atau apa. Karena aku ngomongin depan keluarga, langsung iya kan gitu tuh suami. Oke. Nah itu katanya, iya boleh gitu ya. Kurang suami ya, namanya depan keluarga ya, jarang ketemu. Alhasil ya udah pas balik ke selesai Lebaran balik ke Jakarta ikut. Ikut. Tapi suami sendiri maksudnya saya nggak sih sama ponakannya Suami aku tuh orangnya humble ya, asik banget orangnya, nggak kaku. Pokoknya sama keluarga tuh termasuk tipenya tuh yang bisa yang keluarga, orangnya asik. Apalagi jarang ketemu kan, otomatis pasti dia nunjukkan yang terbaik dong sikapnya kan. Apalagi sama keluarga kayak menantu kesayangan gitu lah. Dari Jakarta kan asalnya. Orang kalau saya juga di Jakarta, kayaknya kalau dengar Jakarta tuh hebat lah gitu. Namanya pulang kampung ya. Udah pulang tuh ke Jakarta. Udah mulai sudah seperti aktivitas seperti biasanya lah kan. Makan, ya belum kerja lah, namanya baru kan ya, baru nyampe. Masih santai dulu lah, ngapain sih buru-buru. Karena orang kan nggak segampang itu cari kerja ataupun aktivitas. Gaul dulu deh gimana, mana bujang ya. Tuh, terus ya ponakannya umur berapa sih kalau boleh tahu saat itu? Ponakan ya sudah setelah tamat sekolah kan umur 18 ya. Udah 18-an gitu ya. Itu kan kalau sudah nganggur beberapa waktu kan mungkin sekitar umur 20 lah. Nah dia belum dapat kerjaan, dapat juga kerjaannya ya gitu-gitulah, Rambut-rambut yang nggak bisa dibagi gitu, yang nggak banget lah, cuma sekedar waktu di daerah pun belum kerja, selalu kerja. Tapi kalau untuk ukuran laki-laki tuh kerjanya cuma iseng buat jajan gitu loh. Dia ngebayangnya bisa dapat lebih di Jakarta gitu. Berarti nggak yang setelah lulus langsung ke Jakarta ikut? Enggak dulu. Soalnya tuh kasihan tuh di rumah terus, sekarang gaji nggak seberapa, cukup buat jajan dia doang. Ya gitu udah kan. lulus tapi kerjaannya belum mumpuni lah ya, mungkin gitu iya, ya. Gitu. Oke, terus? Ya ada ke Jakarta dibawa, tinggal bareng kita. Tinggal bareng? Sebulan, 2 bulan, enjoy bulan. Udah gak, akhirnya suami dapat proyek yang keluar kota.
Masih lumayan, seminggu, kadang 2 minggu baru balik, 2 minggu baru balik gitu kan. Seperti biasa lah Mbak, kayak gitu aktivitasnya. Nah tapi dia mah belum dapat kerjaan, masih santai. Nah kamu sendiri kesibukannya apa hari-hari? Saya orang yang bertahan di rumah juga, tapi kan saya bilang kalau misalnya bete atau gimana, ke temen yang akrab tadi, ke sahabat kamu. tapi nggak hobi nongkrong ya, tapi pasti nyamper ke rumah temen gitu, main dekat balik. Ya, kalau ponaknya nggak saya pikirkan lah, dia udah gede juga, yang penting di rumah ada yang bisa dia makan, ada yang bisa buat itu kan, karena kan kalau dia kesini otomatis sedikit banyaknya tanggung jawab saya juga kan. Betul. Karena dia tinggal sama saya. Nah itu lama-lama tuh gak gerik ponakan ini, apakah dia iseng atau dia mulai bosan atau bete gitu, kayak mulai uring-uringan gitu. Saya bilang ya udah kalau ini cari temen lah, keluar dulu main gitu kan. Udah main terus pulang, terus dilihatnya suami saya jarang di rumah. Tante tinggal kayak gini mulu setiap hari. Iya emang kenapa? Nggak bosen? Jalan ya kan? Jalan kemana? Kemana kek? Ya ntar kapan-kapan deh. Karena tuh aku belum ngasih respon. Ngapain jalan sama ponakan? Nggak lucu. Gak enak. Ya nggak apa-apa sama ponakan sendiri kan, ponakan tuh kayak anak gitu loh. Bener, tapi kan aku belum nyaman gitu. Belum, karena kan kita nggak deket banget. Waktu di sana cuma gitu-gitu doang, jarang ketemu kan. Orang ketemu cuma lebaran doang. Lama-lama ngobrol, ada kesempatan ngobrol, duduk di kursi. Dia kayak mulai kayak berani-berani gitu. Kayak mulai apa ya? Apa bahasanya itu kayak mulai genit ya gitu, sedikit-sedikit perasaan. Genitnya gimana? Tante sadar nggak sih? Ya enggak lah, kamu belum ngomong. Tante itu umurnya sekian kan? Iya kenapa tua ya? Tante tahu nggak? Ini aku nggak bohong loh. Tante itu di mata aku beda apaan? Kalau untuk seumuran tante itu cantik loh, kata dia gitu. Tuh bohong banget lu kan, ngomong ngaco lu ngomong gitu kan. Tuh awal kan udah saya kan. Itu dari kali kayak gitu tuh mulai kayak gitu, mulai. Oke, mancing-mancing gitu. Tapi aku masih nggak itulah, nggak karena kamu pikiran ke arah sana juga. Ponakan aja ponakan. Terus akhirnya? Terus kesininya mulai. Lama-lama baper. Setelah agak lama ya mulai tuh kayaknya girang gitu, seneng kayak kalau dia ada puji-pujian sedikit-sedikit tuh, awalnya yang biasa aja kok kayak seneng lihat dia gitu. Kok baru nyadar ponakan tuh ganteng banget ya. Baru mulai memperhatiin dia gitu. Ganteng, umur masih muda, badannya bagus, putih bersih gitu kan. Baru nyadar ponakan tuh ganteng banget. Tuh ngomongnya tuh kok bisa banget gitu, manis banget ngomongnya. Padahal masih bocil kan, jauh umur buat kita kan, masih bocil itu kok ngomong bisa banget nyenengin aku gitu kan. Jadi hari itu dia keluar tuh. Kok tumben-tumben itu kayak mungkin karena apa salah gaul, atau pas gaul sama temennya gimana, agak mabuk gitu, agak kayak abis minum gitu. Oh mabuk? Iya, nggak pernah tumben gitu. Oh mabuk ya? Enggak, kata tante katanya. Nanti kan tahu suamiku marah loh. Nanti bilang lah. Terus dia megang tangan gini kan. Tante, pacaran yuk kata dia gitu. Apaan sih? Pacaran? Iya. Ajakin pacaran ponakanmu? Iya, dia ngomong gitu doang. Pacaran yuk. Dalam kondisi mabuk? Iya, aku pikir orang mabuk mah masih ngomongnya kan kayak gitu. Terus aku badannya kan, masuk sana, langsung ke dalam dia, tiduran gitu kan. Nanti kalau jangan sampai tahu papa nih, suamiku marah loh kalau kamu lihat kamu kayak gini, kamu sudah pulang kampung lah, lihat. Jangan dong Tan gitu, masuk. Terus hari berikutnya kayak berani lagi di belakang tuh, dia masuk ke rumah kan, nggak ada siapa-siapa. Terus dia berani lagi di dapur, lagi masak. Dia berani kayak naruh kepalanya di punggung gitu loh. Oke, senderan gitu di kepala gitu. Di kepala di punggung. Tapi aku masih yang enggak sadis marah gimana, karena pikir ponakan manja nih. Kenapa sih lu paling gitu dong? Manja-manja nggak jelas gitu. Itu udah mulai, perasaan aku tuh udah nggak karuan ya istilahnya ya. Besok-besoknya kayak aku yang jadi kayak ada perasaan seneng kalau lihat dia gitu, Mbak. Oh ya? Berarti kamu udah mulai timbul tuh perasaan-perasaan? Mungkin lah, saya nggak ngerti, mulai suka aja kalau lihat dia. Awalnya yang biasa aja kok ada dia kayak seneng gitu. Oke. Seneng. Akhirnya? Ya akhirnya karena waktu berlalu yang ada di mataku cuma dia dan dia, suami jarang pulang. Jadi fokusnya ke dia gitu. Bagus aja aku lihat dia tuh. Seneng. Tapi sempat kejadian hal-hal yang kayak berhubungan atau gimana gitu? Inilah yang mau aku ceritakan itu, setelah sekian lama itu kejadian, Mbak. Itu berapa lama kejadiannya setelah dia kan tinggal di rumah tuh, awal pertama kali tinggal di rumah tuh berapa lama sampai pada kejadian? Enggak berapa lama juga sih, sekitar hampir 2-3 bulan? Enggak, sekitar 6 bulanan ya. 6 bulan baru kejadian? Iya. Nah, awal mulanya kejadian tuh gimana? Ya nggak gitu aja kan Pak, terjadi begitu aja. Namanya sudah terbiasa banget sama dia, kayaknya nggak sungkan lagi.
awal mulanya maksudnya kayak contoh apa yang terjadi, kayak kamu lagi di kamar, lagi di dapur, tiba-tiba dimasuk atau gimana? Nggak mesti ke kamar, kadang lagi nyantai aja. Kalau di rumah nggak ada siapa-siapa ya aman-aman aja ya. Apa yang dia lakuin awal pertama kali sampai pada akhirnya itu kejadian? Walaupun nggak ngomong, ngerti aja Mbak. Ngerti sama ngerti aja. Setelah itu sih ya nggak karuan karena nyimpan rahasia kan. Awalnya beban banget, nggak karuan, uring-uringan. Awalnya tapi dia yang duluan untuk mancing kamu melakukan itu, atau memang kamunya yang berusaha untuk dipancing sama ponakan? Yang pastinya dia lah ya. Yang lucunya tuh saya itu nggak, karena udah lama sama dia nggak nolak gitu loh. Karena ngerasa kamu kan udah ada perasaan nyamannya kan sendiri. Iya, karena ngerasa aman, nggak ada siapa-siapa dan cuma dia di rumah gitu kan. Tapi kamu pribadi punya perasaan nggak sih? Maksudnya setelah 6 bulan berlalu gitu kan, ada ponakan di rumah segala macam gitu kan, dengan segala treatmentnya dia gitu, sampai pada akhirnya kamu ngerasa saya susah ngomong, tapi saya rasa itu perasaan ya. Perasaan itu kan timbulnya tanpa kita tahu, tanpa sadar. Awalnya biasa aja, akhirnya timbul suka sendiri. Lihat dia seneng aja lihat dia gitu. Pertama kali main di mana berarti sama ponakan? Di kamar, ruang tamu, dapur? Ke kamar lah pastinya. Kamar, kamu ngajakin ke kamar? Nggak ngajakin lah, pokoknya emang sama-sama ngerti aja lah ya kalau nggak mesti gitu. Ngomong pakai kosakata dan ngerti sama ngerti lah. Karena ngerasa ada perasaan aman aja kan. Awal pertama kali pas gini, kamu kan tahu itu ponakan kamu ya, anak dari kakak kamu berarti gitu kan ya. Gimana rasanya, maksudnya pertama kali kamu melakukan nggak mikir apa-apa sendiri? Nggak mikir ke situ, nggak mikir apa-apa. Biasanya kalau orangnya itu yang dari di pikiran kamu apa? Nggak ada. Yang aku tahu dia tuh manis banget di mata aku. Udah tuh setelah waktu berlama waktu yang udah lama sama dia, udah nggak ada batas kalau itu ponakan nggak boleh gitu. Jadi udah kayak udah gak ada batasan. Iya, nggak ada, gitu karena aja. dia manis banget. Karena enak mainnya? Karena punya pasangan enak tuh karena enjoy tadi Mbak ya enak aja lah. Pertama dia anak muda dan itu kan otomatis kan dia pasti jiwanya pasti beda dong dengan pasangan kita yang udah berumur ya. Pasti beda Mbak, pasti beda. Ketika hubungan sama dia kan ada perasaan takut ya, tapi takut aman. Takut tapi ada lagi gitu. Aman kan kita berbicara sendiri kan aman nggak akan ada yang tahu. Setelah itu berkelanjutan Mbak, takut cemas karena ada rasa aman tadi malah jadi biasa aja dan itu menjadi suatu hal. Jadi setiap ada kesempatan tahu lah Mbak, setiap ada kesempatan gitu.